yang menghancurkan aktivitas ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Kita punya satu cash flow game yang sangat menarik. Liputannya bisa Anda simak saat ini. Sepintas permainan ini seperti permainan monopoli yang sudah tidak asing lagi. Namun bila diperhatikan, papan permainan ini berbeda dari monopoli pada umumnya. Ya, sekelompok orang ini tengah memainkan cash flow game. Mungkin Anda bertanya-tanya apa itu cash flow game? Cash flow game adalah permainan untuk melatih pemainnya untuk berinvestasi dan belajar perencanaan keuangan. Cash flow game diciptakan oleh Robert Kiyosaki, seorang penulis buku terkenal Rich Dad, Poor Dad. Kegiatan bermain cash flow game ini rutin diadakan oleh sebuah financial consulting, FinLI. Jadi sebenarnya kita dari FinLI Consulting, salah satu perencana keuangan independen, firma perencana keuangan independen, kita ingin supaya masyarakat mengerti bagaimana ngatur keuangannya. Selama ini mereka banyak biaya, cuman nggak tahu biaya itu bisa lunas atau enggak gitu loh. Nah, dengan acara ini adalah gimana mereka bisa menurunkan biaya-biaya tersebut sehingga mereka punya pendapatan pasif. Ketika orang itu pendapatan pasifnya sudah melebihi daripada biayanya, maka dia bisa dikatakan sebagai financial freedom. Permainan ini juga menggambarkan karakteristik si pemain dalam kehidupan nyata, dalam mengolah keuangannya. Di sini masing-masing peserta dibagi ke dalam beberapa bidang pekerjaan. Misalnya menjadi dokter ataupun pembersih atau cleaning service. Setiap pemain harus bisa memaksimalkan gaji yang mereka punya. Tantangannya, ia dihadapkan pada berbagai pilihan investasi. Masalahnya ini kalau di permainan ini semuanya tergantung nasib. Tergantung dadu, tapi fun loh, seperti juga monopoli ya. Jadi ada ilmu yang didapat bahwa kita memang harus mengatur strategi begitu ya. Seperti tadi mendapat kartu ya, dimakan bahwa nilai sahamnya sekitar 5 ya, nilai 5. Kemudian nanti begitu dijual bisa jadi 40. Jadi terjadi kenaikan berapa kali lipat. Nah, itu bisa kita ambil. Tapi ada juga yang sahamnya nilainya 30 ya, nilai 30, harga naiknya cuma hanya 40, jadi hanya sedikit. Kita ambil apa tidak? Tidak. Ya, di kehidupan nyata kita selalu dihadapkan oleh permasalahan keuangan. Bila tidak dikelola dengan baik, materi yang kita miliki akan terbuang dengan percuma. Merencanakan keuangan agar dapat mandiri secara finansial dapat direncanakan sedini mungkin. Di dalam kehidupan supaya mereka belajar bahwa kita nggak cukup cuman dengan bekerja dan atau menabung. Karena kalau kita tahu kita mesti melakukan yang namanya investasi. Entah itu bisa di berbagai aset ya, kayak di sini ada diajarkan memakai aset saham, memakai aset reksadana, dan juga properti, dan juga ada juga melalui bisnis. Anda mau pilih investasi di bidang apa? Kenali dulu jenis investasi yang akan Anda gunakan. Konsultasi dengan perencana keuangan juga dapat menjadi solusi untuk mencapai kebebasan finansial di masa mendatang. Ternyata yang namanya merencanakan keuangan itu jadi satu hal yang vital ya pemirsa. Karena kalau kita dalam satu rumah tangga, kemudian finansial kita bobrok, itu bisa jadi satu penyebab bagi kegagalan rumah tangga Anda. Tapi harmonisasi di rumah tangga itu dengan cash flow yang baik tentu akan terjaga dan